Shalom seluruh kaum wanita GPST Eklesia Makassar. Jumpa lagi bersama Ibu Gembala live streaming pada hari ini. Sore hari ini kita akan mulai ibadah online. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Matius pasal 1 berkata demikian. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai seterusnya. Serubabel memperanakkan Absod, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Asor memperanakkan Sadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Ehud, Ehud memperanakkan Eliezer, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kita sudah membacakannya, yaitu keturunan dari Yesus Kristus. Saya akan bacakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud mencarikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah hal yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kaum wanita dikasih Tuhan, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, Eklesia Makassar. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana yang dikatakan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Ini berarti bukan acara Natal, lalu saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan bahwa keturunan daripada Yusuf dari Daud, dan dicatat bahwa silsilah Yusuf dan Maria itu sebagai orang yang masih berhubungan keluarga. Yusuf dan Maria adalah dua orang ini berpacaran, artinya bertunangan. Tetapi sebelum Yesus lahir, dikatakan Yusuf dan Maria tidak pernah berhubungan badan. Maaf bicara bahwa Yesus lahir dari kuasa Roh Kudus. Maria, saudaraku, seorang perawan yang benar-benar saleh. Dan itulah sebabnya ketika dia mendengar berita tentang apa yang dipercayakan dalam kehidupannya, dia hanya berdiam diri dan menerima pesan Tuhan kepada Maria. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Maria adalah seorang wanita yang mempunyai hidup saleh di hadapan Tuhan, dan sebagai anak darah yang kudus dan perawan. Dan kita boleh melihat Yesus memilih orang yang hidupnya kudus.
sebagai wanita kita perlu menjaga kekudusan. Dan kita harus melihat bagaimana Maria adalah seorang wanita di seluruh dunia ini bangga menjadi kepercayaan Tuhan kepada kehidupan Maria. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi kita boleh melihat bahwa Yusuf pada waktu itu sepertinya dia tidak menerima kenyataan ini. Lalu dia katakan diam-diam dia akan maksudnya dia akan menceraikan Maria. Tetapi pada waktu itu malaikat datang berbicara kepada Yusuf bahwa jangan takut, karena anak yang dikandung oleh Maria adalah Yesus Kristus, dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ada satu ayat yang berkata bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yesus lahir ke dalam dunia ini, saudaraku. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia ini. Dan kita boleh melihat bahwa pada waktu itu Yusuf dan Maria adalah bertunangan. Dan dia boleh, saudaraku, dipercayakan menjadi orang yang senantiasa, saudaraku, menjaga bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Saudaraku, kalau kita boleh melihat bahwa firman Tuhan ini berkata, jangan takut karena namakan dia Yesus, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di peristiwa ini seluruh komunitas pasti banyak mengalami, saudaraku, kegelisahan. Di pandemi ini apalagi suami hanya menerima setengah dari hasil penghasilan karena keadaan COVID-19 ini. Tetapi saya mau katakan kepada ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, seluruh komunitas GPSD Kristen Makassar, jangan takut karena Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita boleh tenang. Kalau kita dekat kepada Tuhan, maka jiwa kita akan tenang, muka kita akan berseri-seri. Karena masalah itu, saudaraku, bukan kita yang mengerjakannya, bukan kita mencari jalan keluar, tapi Yesus akan berikan jalan keluar. Itulah sebabnya firman Tuhan datang di sore hari ini kepada seluruh komunitas. Itulah sebabnya kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Matius pasal 1 ini kita boleh melihat bahwa Yesus lahir, dikatakan Immanuel, dia tetap memelihara saya dan saudara. Kita melihat seorang janda di Sarfat, dia adalah seorang janda pada waktu itu musim kemarau yang panjang sehingga mereka mengalami kekurangan. Tetapi apa yang ada dalam tangan mereka, yaitu segenggam tepung dan minyak, buli-buli, saudaraku. Artinya cuma satu botol minyak dan segenggam tepung untuk dimakan pada hari itu. Karena setelah dia makan, maka sudah habis persediaannya. Tetapi datang seorang nabi yang berkata kepada janda itu, buatkanlah aku seperti roti bundar. Artinya pertama-tama janda ini berkata, cuma ada segenggam tepung dan sebotol minyak. Dan dia katakan, buatkanlah aku lebih dahulu. Pada waktu itu janda ini berkata, dia taat kepada Nabi Elia dan dia membuat yaitu sebuah apam atau kue. Pada waktu itu diutamakan lebih dahulu Nabi ini, dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Minyak itu menjadi banyak dan dikatakan juallah. Kenapa, saudaraku? Karena dia mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Walaupun pandemi ini, saudaraku, berlangsung begitu panjang, tetapi satu hal, kita harus utamakan Tuhan. Dan Tuhan beserta dengan kita karena kita melakukan kebenaran. Janda ini dan anaknya, saudaraku, boleh hidup sepanjang kemarau ini terjadi, tetapi dia tidak mengalami kekurangan. Tuhan tetap pelihara. Itulah saya mau katakan bahwa Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, yaitu namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di masa yang sukar. Kita tetap mengalami, saudaraku, bagaimana Tuhan memberkati saya dan saudara. Satu harapan kepada seluruh komunitas, jangan putus asa, tetap bersemangat. Karena kami yakin dan percaya
saya dan saudara tetap terpelihara sempurna. Immanuel, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Bagaimana Maria dia nyusup Tuhan, Engkau izinkan dia menjadi orang tua. Tetapi kami yakin percaya bahwa Maria adalah orang yang saleh sebagai wanita yang benar-benar suci dan kudus. Dan Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dia adalah orang yang tulus hatinya. Yusuf mempunyai hati yang tulus dan dia mempunyai cinta karena dia tidak mau mempermalukan pada waktu itu. Tapi Tuhan berbicara melalui mimpi. Malaikat datang berkata bahwa jangan takut karena Maria ini adalah dia akan mengandung yaitu dari Roh Kudus. Dan dia boleh melahirkan seorang anak bersama Yesus yang dikatakan Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kami tahu dan percaya di masa yang sukar ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi seluruh komunitas Eklesia Makassar Engkau akan tetap pelihara. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Dalam lalai Tuhan Engkau berikan ingatan supaya setia sampai Kau datang pada kali yang kedua. Demikian pula kami beruntuk bangsa negara kami. Berkati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan berikan Tuhan senantiasa sukacita dan sejahtera. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu karena kami tetap mengandalkan Engkau. Karena Immanuel yaitu Allah beserta dengan kita. Kami yakin Tuhan melalui ibadah live streaming ini, walaupun kami ada di sini, tapi Roh Kudus dapat menjangkau seluruh komunitas Eklesia Makassar dan setiap pemirsa yang sementara live juga mendengarkan. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kami sudah sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya kaum wanita Eklesia Makassar. Tuhan Yesus berkati. Shalom.